Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana setiap kisah menyentuh hati, membuka mata, dan mengajarkan makna kehidupan. Terima kasih sudah setia bersama kami, mendengarkan setiap cerita yang kami bagikan dengan sepenuh jiwa. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan beri dukungan di kolom komentar. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berkarya dan menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi dan menggugah hati. Selamat menyimak. Semoga cerita hari ini menyentuh ruang terdalam di hati kalian. Pagi itu hujan turun pelan di halaman rumah kami yang tenang di daerah Ciputat. Udara lembab masuk dari ventilasi kamar, dan tubuhku masih terasa berat setelah semalaman sulit tidur karena perut yang semakin besar. Usia kehamilanku sudah masuk bulan ke-7. Nafasku pendek, kakiku bengkak, dan rasa mual masih sering datang. Adrian, suamiku, keluar kamar dengan kemeja rapi dan wangi khas kantornya. Tapi pagi itu, bukan hanya dirinya yang lewat depan kamar. "Sayang, kenalkan. Ini Ranti," ucap Adrian sambil menunjuk perempuan muda yang berdiri sopan di belakangnya. Perempuan itu memakai baju batik sederhana dan kerudung polos. "Dia pengasuh yang aku rekrut dari kenalan Mama. Biar kamu bisa lebih banyak istirahat." Aku berusaha duduk lebih tegak, walau punggung terasa nyeri. "Kita kan belum pernah bahas soal pengasuh, Mas. Aku nggak butuh." Adrian tersenyum kecil. "Tapi sekarang kamu butuh. Aku nggak bisa jaga kamu tiap waktu. Ranti sudah biasa ngurus rumah dan juga ngerti cara jaga ibu hamil." Ranti tersenyum sopan, menunduk pelan, tapi matanya sempat menatapku cepat. Ada perasaan tak nyaman yang muncul, tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. "Terserah," jawabku pelan. Hari-hari pertama, Ranti terlihat biasa saja. Ia membantu bersih-bersih, mencuci piring, dan sesekali bertanya apakah aku ingin dibuatkan teh hangat. Adrian terlihat puas, bahkan mulai memuji Ranti di hadapanku. "Ranti gesit ya. Nggak banyak ngomong, tapi kerjanya cepat. Kamu jadi bisa istirahat lebih banyak," kata Adrian saat makan malam. Aku hanya diam. Saat malam, ketika aku bangun karena ingin ke kamar mandi, aku melihat Ranti masih berkeliaran di dapur. Ia memakai daster longgar yang baru, bukan yang dipakainya pagi tadi. Rambutnya diikat tinggi, dan ada aroma parfum manis samar yang tidak asing. "Belum tidur, Ranti?" tanyaku sambil menahan rasa ingin buang air kecil. "Oh, saya baru selesai bersihin dapur, Bu. Maaf kalau ganggu," jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk, lalu kembali ke kamar. Tapi dalam hati, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Mengapa pengasuh rumah perlu ganti baju malam hari? Untuk siapa wangi itu? Hari berikutnya, aku bangun lebih pagi karena tidak bisa tidur nyenyak. Saat keluar kamar, aku mendengar suara tawa pelan dari dapur. Saat aku dekati, ternyata Adrian dan Ranti sedang duduk berhadapan, membicarakan sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tapi saat aku muncul, suasana langsung berubah. Ranti berdiri buru-buru dan berkata, "Maaf, Bu. Saya cuma tanya soal susu formula." Adrian ikut berdiri, menatapku dengan wajah datar. "Dia cuma tanya hal penting. Nggak usah curiga." Aku tak menjawab. Hati ini terasa tidak enak. Saat aku kembali ke kamar, air mata menetes pelan tanpa suara. Adrian semakin jarang menyentuh perutku, bahkan mulai jarang tidur di kamar. Ia berdalih banyak kerjaan dan kadang tertidur di sofa ruang tengah. Tapi aku tahu, bukan itu alasannya. Ada jarak yang makin lebar di antara kami. Saat aku tanya soal perhatian dan kebutuhanku sebagai istri, Adrian justru membalas dengan dingin. "Kamu terlalu manja. Semua sudah aku sediakan. Apalagi yang kamu kurang?" Aku ingin membalas, tapi lidahku terasa kaku. Yang keluar hanya isakan kecil yang segera kutelan sendiri. Hari-hari terus berjalan dengan tekanan yang tak terlihat. Ranti kini makin percaya diri. Ia bicara lebih sering pada Adrian, bahkan di hadapanku. Ia mulai mengatur jadwal belanja, memilih makanan, bahkan menentukan jam makan. Aku, sebagai istri yang sedang mengandung, seperti tak punya suara. Kadang, Ranti berbicara padaku dengan nada terlalu sopan, terlalu manis,
Seolah-olah aku adalah tamu di rumahku sendiri. Bu Dara mau dibikinkan wedang jahe? Bapak bilang ibu sering masuk angin, katanya suatu sore. Aku menatap wajahnya. Kamu dengar dari mana soal itu? Bapak cerita tadi pagi, jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku tak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu. Ada yang pelan-pelan berubah. Ranti bukan lagi pengasuh yang berdiri di batas perintah. Ia mulai masuk ke ruang-ruang yang dulunya hanya untukku. Malam-malamku semakin sunyi. Adrian pulang makin larut, kadang langsung masuk kamar kerja. Ketika aku ingin bicara dari hati ke hati, Adrian justru pergi. Aku capek. Nanti saja, katanya dingin. Aku duduk lama di ranjang, menggenggam bantal dan memandangi perutku yang makin besar. Aku tahu ini harusnya jadi momen paling bahagia. Tapi kenapa justru terasa sepi dan terancam? Rasa itu terus tumbuh. Perasaan bahwa orang yang mestinya jadi penolong, justru perlahan menempati ruang yang bukan miliknya. Dan aku, tak punya siapa-siapa di rumah ini kecuali bayi yang belum lahir. Pagi itu, saat aku keluar kamar, aku melihat Ranti sedang tertawa kecil sambil membawakan kopi untuk Adrian yang duduk di sofa. Keduanya tak menyadari kehadiranku. Aku berdiri lama, diam, menyimak cara Ranti menyentuh pundak Adrian dengan gerakan ringan. Adrian hanya menunduk, tapi tidak menolak. Langkahku mundur pelan. Tak ada suara keluar dari mulutku. Tapi dalam dadaku, satu hal mulai tumbuh. Rasa takut bahwa aku tak hanya kehilangan peran sebagai istri, tapi juga sebagai ibu dari rumah ini. Dan aku belum tahu seberapa jauh semuanya akan berubah. Tapi sesuatu sudah tidak sama lagi. Dan tubuhku yang lemah tak bisa lagi menyangkalnya. Langkahku mundur dari ruang tamu malam itu masih membekas di tubuhku. Rasa sesak di dada tak juga hilang. Bahkan ketika aku sudah kembali duduk di tepi ranjang. Genggaman di bantal tak membantu menghangatkan hati. Mataku terus menatap pintu kamar yang tak kunjung terbuka. Padahal suara tawa mereka tadi jelas terdengar. Ranti menyentuh pundak Adrian. Bukan hal besar, tapi di rumah ini, satu sentuhan bisa menggeser tempatku perlahan-lahan. Pagi itu, aku memaksakan diri bangun lebih cepat. Tubuhku masih terasa berat, tapi aku tak ingin berlama-lama di kamar. Aku ingin memastikan semuanya tetap pada tempatnya. Tapi saat aku ke dapur, suasananya sudah berbeda. Lemari peralatan dapur berpindah posisi. Rak bumbu tertata ulang. Bahkan panci favoritku yang biasanya tergantung kini disimpan di laci bawah. Ranti berdiri di dekat kompor, mengenakan apron yang dulu sering kupakai saat awal menikah. Ranti, kamu ubah semua ini tanpa izin saya? Tanyaku dengan suara lemah tapi tegas. Oh, maaf Bu. Saya pikir biar lebih mudah dijangkau. Lagian, Bapak juga bilang setuju. Jawabnya cepat, tanpa terlihat canggung sedikit pun. Aku menatap sekeliling. Aroma sabun cuci piring baru, serbet baru, bahkan toples-toples camilan yang biasanya aku pilih sendiri, kini sudah berganti. Aku ingin membalas, tapi lidahku kaku. Yang bisa kulakukan hanya kembali ke kamar dengan langkah pelan, menahan rasa tidak nyaman yang tumbuh dari dalam. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Ranti berbicara dengan asisten rumah tangga lain, menyuruh membersihkan ruang tamu dan mengatur jadwal belanja. Aku yang biasanya menentukan menu mingguan, kini tak diajak bicara. Saat ku tegur, Ranti menjawab ringan, saya hanya bantu biar rumah lebih rapi, Bu. Tapi cara dia bicara, bukan lagi seperti pembantu. Ia terdengar seperti tuan rumah. Dan lebih menyakitkan, tak ada yang membantahnya. Suatu sore, aku keluar kamar karena mendengar suara gelas jatuh. Di ruang makan, kulihat Adrian dan Ranti berdiri berdekatan, membicarakan sesuatu sambil tertawa kecil. Suara mereka seperti suara orang yang sudah lama saling kenal, saling nyaman. Saat aku masuk, suasana langsung diam. Ranti mundur, Adrian berdehem dan mengambil koran di meja. Lain kali kalau mau ngobrol, bisa di tempat lain. Ini ruang keluarga, ucapku lirih, mencoba terdengar berwibawa. Adrian tak menoleh. Ranti cuma ngobrol. Kamu jangan sensi terus. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku menolak menerima semuanya begitu saja. Aku hanya duduk di ujung sofa, diam, mendengarkan suara TV yang entah memutar apa. Ranti berjalan ke arah dapur tanpa bicara.
Tapi aku bisa menangkap sekilas pandangnya. Pandangan yang tak lagi merendah. Malam makin larut, dan aku kembali ke kamar dengan perasaan kosong. Setiap ruangan terasa bukan milikku. Sentuhan orang lain sudah terlalu kuat di dalamnya. Aku membuka lemari pakaian, mencari daster lama yang nyaman kupakai untuk tidur. Tapi daster itu tidak ada. Aku yakin aku menaruhnya di rak atas. Kubuka satu persatu, tak ada. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Besok paginya, saat turun ke dapur, aku melihat Ranti sedang menyiapkan sarapan, mengenakan daster itu. Daster biru muda dengan motif bunga kecil yang aku kenakan saat hamil 4 bulan. Daster itu terlalu pendek di tubuhnya, tapi ia memakainya dengan percaya diri. "Ranti, itu baju saya," kataku kencang tanpa bisa menahan diri. Ranti menoleh pelan. "Oh, ini Bapak yang suruh saya pakai. Katanya biar nyaman kerja pagi-pagi," jawabnya datar. Aku menatapnya lama. Nafasku tercekat. Tak ada permintaan maaf, tak ada rasa bersalah. Adrian masuk ke dapur beberapa saat kemudian, melihat situasi itu tapi memilih mengambil kopi lalu pergi ke ruang kerja. Tidak satu pun kata dibelanya keluar untukku. Setelah Ranti meninggalkan dapur, aku berdiri lama di depan kompor yang menyala. Tanganku gemetar. Daster itu bukan sekadar pakaian. Itu bagian kecil dari hidupku, dari kenanganku. Kini, ia dipakai dengan mudah oleh orang yang belum genap sebulan tinggal di rumah ini. Siang itu aku duduk di kamar, memeluk bantal dan menatap cermin. Rumah ini dulunya hangat. Semua sudutnya kubangun bersama Adrian. Dari pemilihan cat dinding, lantai, hingga penempatan sofa. Tapi kini, semua terasa asing. Seolah rumah ini sedang bergeser pelan-pelan menjauh dariku. Dan aku hanya bisa menyaksikan, dengan tubuh lemah dan suara yang tak didengar. Aku mencoba berbicara dengan Adrian malam itu, saat ia selesai mandi dan masuk ke kamar. Tapi baru 2 kalimat, ia sudah memotongku. "Jangan mulai drama lagi. Ranti cuma bantu kamu. Kamu harusnya bersyukur." Aku tak lagi membalas. Tak ada gunanya. Ketika suami sendiri sudah memilih membungkam suara istri, apalagi yang bisa diperjuangkan? Aku mematikan lampu kamar malam itu lebih awal. Tapi mata ini tak kunjung tertutup. Aku hanya berbaring, mendengarkan suara langkah di luar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tidak ada ketukan, hanya diam. Tapi diam itu lebih tajam daripada ribut. Aku tahu, sesuatu sedang bergeser. Dan rasa memilikinya bukan lagi milikku. Tapi malam belum selesai. Dan aku pun belum siap mengalah. Langkah-langkah di luar kamar malam itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Diam yang menunggu di balik pintu terasa lebih tajam dari kata-kata. Aku tidur dengan perasaan digeser. Tidak hanya dari ruang-ruang di rumah ini, tapi juga dari ruang hati suamiku sendiri. Saat pagi datang, perutku mulai menegang hebat, dan rasa nyeri datang tanpa peringatan. Nafasku tercekat, keringat dingin mengucur, dan panggilanku ke Adrian hanya dijawab pembantu dengan, "Bapak sudah berangkat ke kantor, Bu." Aku dibawa ke rumah sakit dengan ambulans setelah pembantu panik melihat darah di spray. Suara sirine membelah jalan, tapi suara dalam hatiku lebih keras. Apakah aku akan sendirian? Apakah ini cara semesta mencabut satu-satunya hal yang masih mengikatku di rumah itu? Di ruang operasi, suara dokter dan perawat terdengar seperti gema jauh. Tubuhku lemah, tapi pikiranku terus berputar. Aku melahirkan bukan dalam pelukan hangat seorang suami, melainkan dalam ketakutan dan sepi yang menyakitkan. Terakhir yang kuingat sebelum semuanya gelap, adalah tangisan bayi, lalu hilang. Saat aku membuka mata, sinar lampu ruangan menyilaukan. Perutku masih terasa nyeri, dan tangan ini ingin segera menggenggam bayi yang kutunggu selama berbulan-bulan. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, kudapati tangan kecil itu sudah digenggam oleh orang lain. Ranti duduk di samping ranjang bayi, menggoyangnya pelan, senyum tipis di wajahnya. Tangannya membelai pelan kepala bayiku seolah itu anaknya sendiri. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terlalu lemah. "Mana Adrian?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. "Oh, Bapak sedang di jalan. Tadi katanya macet," jawab Ranti cepat tanpa menoleh, masih fokus pada bayi itu. Hatiku terasa dingin.
Bukan hanya karena tubuhku lemah, tapi karena perasaan yang tumbuh dan makin nyata. Ini bukan sekadar bantu-bantu lagi. Ranti sudah terlalu dekat, terlalu berani. Adrian datang malam hari, membawa kantong plastik dari restoran mahal. Tapi yang membuatku tercekat adalah ketika ia duduk di samping Ranti, membuka makanan, dan menyuapinya perlahan. Aku hanya bisa menatap dari tempat tidur. Luka operasi belum dijahit sempurna, tapi luka di hati sudah menganga. "Kamu nggak lapar?" tanya Adrian sambil menoleh ke arahku. Sekilas saja. Aku menggeleng. Lidahku keluh. Air mata tertahan di sudut mata. Setelah pulang ke rumah, situasi tak membaik. Ranti menggendong bayi lebih sering dariku. Ia berkata dengan nada sopan tapi tegas, "Bayi butuh yang tenang. Kalau ibu masih trauma dan gampang panik, nanti bayinya ikut stres." Kata-kata itu disampaikan sambil menggoyang pelan anakku yang mulai tertidur. Aku mencoba membantah. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya. Dan saya hanya bantu, Bu. Tapi bapak bilang, saya bisa jaga dulu sementara ibu pulih. Jawabnya cepat. Adrian membenarkan. "Dara, kamu masih lemah. Biarkan Ranti bantu dulu. Jangan egois." Aku terdiam. Bukan karena setuju, tapi karena habis tenaga. Setiap kali aku ingin mendekat ke bayi, Ranti lebih dulu memeluknya. Setiap kali aku ingin menyusuinya, Ranti sudah menyiapkan botol. Kadang-kadang, aku merasa seperti tamu yang harus minta izin untuk menyentuh anakku sendiri. Malam hari, aku duduk sendirian di kamar. Suara tangis bayi terdengar dari kamar sebelah. Tapi tak ada yang memanggilku. Ranti yang menggantikan. Aku membuka jendela perlahan, menatap keluar. Lampu-lampu rumah tetangga menyala hangat, seolah semua keluarga di dunia sedang bahagia, kecuali aku. Kupandangi tangan kosongku. Tangan yang dulu mengusap perut tiap malam, membayangkan akan jadi ibu yang baik. Tapi kini, setiap niat baik itu dipatahkan oleh alasan-alasan yang dibuat dengan topeng pertolongan. Keesokan paginya, aku mencoba duduk di ruang keluarga sambil memanggil bayi kecilku. Tapi Ranti datang dengan nada tenang. "Bayi masih tidur, Bu. Jangan dibangunkan." "Aku cuma mau melihatnya sebentar," kataku pelan. Ranti menoleh dengan tatapan datar. "Nanti saja, Bu. Bapak bilang ibu harus banyak istirahat." Aku ingin marah, tapi yang keluar hanya isak pendek. Tak ada satupun kata yang bisa menyampaikan perasaan ibu yang direbut dari anaknya sendiri. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan, dan duduk lama di tepi ranjang yang dingin. Dari balik pintu, samar ku dengar suara Adrian sedang berbicara dengan Ranti. Mereka tertawa kecil saat membahas menu makanan untuk malam ini. Aku tak tahu, sejak kapan suara itu menjadi lebih nyaring dari tangisan anakku sendiri, dan lebih tajam dari luka operasi yang belum sembuh. Aku diam, tapi bukan berarti aku menyerah. Hanya saja, suara ini sudah tak cukup keras untuk didengar, dan kehadiranku sudah tak cukup penting untuk diperhitungkan. Namun satu hal belum mati, rasa sebagai ibu yang tak rela anaknya tumbuh dalam pelukan orang lain. Dan itu, perlahan membakar dada. Tanganku masih kosong sejak pagi tadi. Seperti hari-hari sebelumnya, keinginanku menggendong anakku sendiri selalu dihadang oleh alasan-alasan yang terdengar bijak, tapi penuh luka. Setelah kejadian semalam, saat suara tawa mereka menusuk telingaku lebih keras dari tangisan bayiku sendiri, aku tidur dengan mata terbuka. Tubuh ini memang lemah, tapi pikiranku terus berputar. Aku mulai merasa bukan hanya dijauhkan dari peran sebagai istri, tapi juga perlahan dikikis dari hakku sebagai ibu. Pagi itu, aku beranikan diri masuk ke kamar bayi lebih awal. Bayiku menangis pelan di boksnya. Tak ada Ranti. Ini kesempatanku. Aku duduk di sampingnya, mencoba menyusui. Tapi baru bibir kecil itu menyentuh kulitku, ia langsung menjerit. Tubuh mungil itu menggeliat, menolak, menangis semakin keras. Aku panik, mencoba menenangkannya. Tapi suara tangisnya justru mengundang langkah-langkah tergesa dari luar. Ranti masuk tergopoh, mengambil alih seolah akulah penyebab semua ini. "Sabar ya, Nak. Sini, biar Tante Ranti yang pegang," katanya lembut, tapi tatapannya menusuk. Ia menggendong bayi itu dengan yakin, dan sekejap saja tangisnya mereda.
Adrian muncul di ambang pintu, melihatku dengan raut tak senang. "Dara, kamu belum cukup kuat. Jangan maksain diri. Kalau kamu terus kayak gini, anak kita bisa trauma," katanya tajam. Aku diam. Bukan karena tak ingin membalas, tapi karena bibirku tak sanggup menjawab. Hatiku sudah lebih dulu sobek oleh kenyataan bahwa aku dianggap pengganggu bagi anakku sendiri. Beberapa hari kemudian, Ranti datang membawa botol susu. "Maaf, Bu. Bapak bilang mungkin lebih baik kalau pakai susu formula. Bayinya lebih tenang." Aku hanya bisa memandangi botol itu. Seolah di dalamnya, bukan hanya susu, tapi keputusan yang merebut sepenuhnya peranku sebagai ibu. Ketika aku menatap Adrian, ia hanya berkata tanpa beban, "Untuk sementara, kamu juga butuh istirahat, kan?" Kata-kata itu tak lebih dari tembok tebal. Aku tak bisa lewat, tak bisa bicara, tak bisa menggugat. Sore itu, aku melihat Ranti duduk di ruang tamu. Ia mengenakan gaun panjang warna hijau tua. Gaun itu dulunya milikku. Adrian membelikannya saat ulang tahunku yang kedua sebagai istri. Saat kulihat ia memakainya, darahku mendidih. "Ranti, itu baju saya," kataku pelan tapi tajam. Ia menoleh tanpa rasa bersalah. "Oh, ini ya, Bu? Sudah lama nggak dipakai. Saya pikir nggak masalah." Aku mendekat. "Itu bukan hak kamu untuk ambil." Sebelum Ranti menjawab, Adrian muncul dari arah dapur. "Kenapa sih kamu selalu ribut soal hal kecil? Ranti itu bantu kita. Jangan karena kamu nggak bisa maksimal jadi ibu, kamu jadi marah-marah terus." Aku terdiam. Lidahku keluh. Di matanya, aku bukan ibu. Aku cuma istri lemah yang merepotkan. Ranti tak bicara lagi. Ia hanya berdiri, membetulkan rambutnya, lalu melenggang ke dapur dengan langkah ringan, dan menang. Malam datang seperti biasa. Rumah sunyi, tapi pikiranku gaduh. Dari celah pintu kamar yang terbuka sedikit, aku bisa melihat lampu kamar Adrian masih menyala. Aku bangun pelan, ingin sekadar memastikan. Tapi langkahku terhenti di depan pintu. Dari balik celah, suara tawa lirih terdengar. Suara yang tak asing. Suara yang dulu milikku. Pintu tak sepenuhnya tertutup. Aku mendorongnya pelan. Dan di dalam, Ranti keluar dari kamar itu. Rambutnya tergerai, basah, dan ia hanya mengenakan pakaian dalam tipis. Saat melewati celah, mata kami bertemu sesaat. Tapi ia tak kaget, tak gugup. Ia hanya menatapku datar, seperti berkata, "Aku sudah di sini." Langkahnya menjauh. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar, menggigit bibir hingga berdarah agar tangis itu tak keluar. Di dalam kamar, aku duduk di lantai, tangan memeluk lutut, tubuhku gemetar. Bukan karena kaget, tapi karena rasa kalah yang baru saja menelan semuanya. Dan yang paling menyakitkan, aku kalah di rumahku sendiri, oleh perempuan yang kusebut pembantu. Aku tak bisa berteriak, tak bisa melapor, tak bisa bicara pada siapapun. Aku hanya bisa diam, karena setiap suara yang kubuat selalu dibungkam dengan satu kalimat, "Demi kebaikan anak." Dan malam ini, rasa kehilangan itu makin utuh. Bukan hanya bayiku, tapi suamiku, kehormatanku, dan suara hatiku sendiri. Aku duduk lama di sudut kamar malam itu, dengan tubuh lemas yang tak kunjung pulih. Pintu tertutup, suara di luar kamar tak lagi kudengar. Tapi bayangan Ranti keluar dari kamar suamiku dengan rambut basah dan pakaian tipis masih terus berputar di kepala. Setiap napas yang kutarik hanya membuat dada ini makin sesak. Karena rumah yang kubangun dengan cinta telah berubah menjadi panggung yang menertawakanku. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyusup dari selatirai jendela, tapi tak membawa kehangatan apapun. Tubuhku terasa berat, tapi aku paksa bangun. Aku keluar kamar tanpa tujuan pasti, hanya ingin memastikan anakku masih di sini, masih napasnya hangat, masih bisa kupeluk, walau sebentar. Tapi langkahku terhenti di ruang tamu. Ranti duduk di lantai, memijat kaki Adrian yang bersandar santai di sofa. Tangannya memijit dengan perlahan. Sesekali tertawa kecil, dan Adrian membalas dengan senyum. Mereka tak menyadari aku berdiri tak jauh dari mereka. Tubuh gemetar, mata panas.
Sampai akhirnya aku bersuara. Berhenti. Apa kalian gak tahu malu? Ranti menoleh sekilas, tapi tak bergeming. Adrian bangkit cepat, menghampiriku dengan langkah berat. Dara, kamu mulai lagi. Apa kamu gak lelah dengan dramamu setiap hari? Dia bukan siapa-siapa, tapi kamu biarkan dia memegangmu seperti. Belum sempat aku selesai bicara, Adrian mendorongku keras ke samping. Tubuhku jatuh membentur lantai dingin. Nyeri menjalar dari sisi pinggul hingga ke kepala. Napasku terputus sejenak. Di atas sana, Adrian berdiri sambil menunjuk wajahku. Aku muak. Dara, aku muak lihat kamu terus ngeluh. Kamu lemah, sensitif, dan nyusahin. Ranti berdiri di belakangnya, tak berkata sepatah pun. Tapi matanya menatapku dengan jelas, tajam, menang, seolah mengatakan, sekarang tempatku di sini. Aku tak bergerak, bukan karena tak mampu, tapi karena hati ini lebih sakit dari tubuhku. Tanganku meraba lantai, berusaha menopang tubuhku sendiri. Tapi yang paling menyakitkan, bukan dorongan itu, bukan benturan di pinggul, tapi kenyataan bahwa suamiku tak menyesal. Bahkan tak menoleh ke belakang ketika ia kembali duduk dan Ranti melanjutkan sentuhan kakinya. Sore menjelang, aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang tak kutemukan. Biasanya kusimpan di laci dekat tempat tidur. Tapi hari ini tak ada. Kubongkar seluruh lemari, bahkan kolong ranjang, tapi ponselku hilang. Aku keluar kamar, ingin bertanya pada Ranti. Tapi yang kutemukan hanyalah jawaban singkat dari Adrian yang berdiri di lorong. Untuk sementara, aku simpan. Kamu butuh istirahat. Biar nggak makin gila dengan semua kecurigaanmu. Kata-kata itu seperti cambuk. Lidahku kering. Mataku menatap lantai karena tak kuat menatap wajahnya. Sejak kapan aku dianggap gila? Sejak kapan suamiku merasa berhak mencabut semua akses hidupku? Hari-hari setelahnya berjalan seperti penjara tanpa jeruji. Aku tak diizinkan keluar kamar terlalu lama. Setiap kali aku menuju kamar bayi, Ranti lebih dulu muncul. Biar saya yang gendong. Bu, ibu belum pulih benar. Kadang suaranya pelan, kadang hanya gerakan tubuhnya yang mencegahku mendekat. Aku mulai kehilangan arah. Waktu terasa lambat, dan hari-hari tidak punya makna. Di kamar yang gelap, aku bicara sendiri. Berusaha meyakinkan diriku bahwa aku masih ibu dari anak itu. Tapi tidak ada tangisan yang datang padaku. Tidak ada panggilan, ibu. Tidak ada lengan mungil yang kugendong. Malamnya, aku kembali mencoba keluar kamar. Tapi pintu kamar dikunci dari luar. Aku ketuk pelan, lalu makin keras. Tak ada jawaban. Kuteriakan nama Adrian. Tapi hanya sunyi yang membalas. Aku duduk di balik pintu, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, aku mengaku pada diriku sendiri, aku sudah tak lagi dianggap di rumah ini. Dalam gelap, aku bertanya, apa salahku? Apakah aku terlalu lemah sebagai istri? Apakah aku terlalu rapuh sebagai ibu? Apakah cinta yang dulu membawaku ke rumah ini sekarang berubah jadi hukuman? Dan yang paling menyakitkan bukanlah tubuh yang luka, bukan pula kaki yang memar, tapi kenyataan bahwa aku bisa melihat anakku tumbuh, tapi tak bisa menyentuhnya. Ia hidup, tapi jauh dari dekapanku. Aku menatap dinding dengan mata kosong. Suara tawa samar dari ruang tengah terdengar pelan, dan itu bukan tawaku. Tapi malam ini, aku tahu satu hal pasti. Aku belum mati. Dan aku belum menyerah. Malam itu, aku masih duduk di lantai kamar yang terkunci. Tubuhku tak banyak bergerak. Tapi pikiranku berputar dalam ruang gelap tanpa arah. Aku tak menangis. Aku sudah melewati titik itu. Aku hanya memeluk lutut dan mendengarkan suara dunia luar yang tak lagi memanggil namaku. Aku ingat suara tawa samar yang terdengar dari ruang tengah. Tawa yang menandakan bahwa rumah ini tak lagi menganggapku bagian dari isinya. Dalam keheningan panjang itulah, pintu dibuka. Adrian berdiri di sana dengan wajah datar, dan di belakangnya, Ranti berdiri membawa bantal dan tas kecil. Kita sudah diskusi, Dara. Kamu perlu istirahat. Kesehatan mental kamu lebih penting sekarang, katanya datar, seolah keputusan ini bukan pemaksaan, tapi kebaikan yang dibungkus alasan medis. Aku bangkit pelan.
Kamu mau usir aku? Bukan mengusir. Hanya menyarankan pulang ke rumah orang tuamu untuk sementara. Sampai kamu bisa tenang lagi. Aku tenang, Adrian. Aku cuma ingin jadi ibu buat anakku. Ranti mendekat, memasukkan bajuku ke tas sambil berkata lirih. Saya yang jaga dia sekarang, Bu. Biar ibu bisa istirahat sepenuhnya. Kata-kata itu, walau dibalut nada lembut, terasa seperti paku panjang yang menancap di dada. Aku memandangi bayi kecilku yang sedang tidur di ranjang bayi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memberanikan diri menggendongnya lagi. Ku peluk erat-erat. Bau tubuh mungil itu masih sama. Hangatnya membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku cuma ingin 5 menit. Tolong, kataku pelan. Tak seorang pun menjawab. Mereka membiarkan. Aku duduk sebentar, memandangi wajah kecil itu, menyeka pelan keringat di dahinya. Di antara napas yang lembut, aku berbisik. Maafkan ibu, nak. Ibu gak kuat melawan mereka sendirian. Adrian menatap jam tangannya. Sudah cukup. Nanti mobil datang. Aku bangkit dengan tangan gemetar, menuruni tangga sambil menggendong bayiku untuk terakhir kali. Di depan rumah, seorang sopir berdiri dengan sopan, membuka pintu mobil. Tak ada pelukan, tak ada kata hati-hati. Hanya tas kecil dan tubuh lelah yang kini diantar pulang. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibu menangis melihat keadaanku. Tubuhku kurus, mataku sembab, dan tanganku kosong. Aku hanya berkata, aku butuh tidur sebentar. Tapi tidur malam itu pun tak menyembuhkan apapun. Hari-hari berlalu dalam diam. Setiap aku ingin menelepon Adrian, nomornya sudah tak bisa dihubungi. Setiap pesan yang kukirim tak pernah centang dua. Aku mencoba menghubungi rumah, tapi yang mengangkat hanya asisten baru. Maaf, ibu tidak boleh diganggu, katanya sebelum menutup telepon. Di media sosial, aku melihat foto rumahku direnovasi. Cat dinding berubah, sofa baru didatangkan, dan halaman dipenuhi tanaman yang dulu tak pernah kutanam. Di satu foto, kulihat Ranti berdiri di ruang tamu dengan pakaian baruku, membawa baki berisi jus. Adrian duduk di belakangnya, tersenyum tipis. Di antara semua foto itu, tak ada bayiku. Tak ada jejak tangannya, tak ada foto dirinya. Ia menghilang dari semua pemandangan, seolah tak pernah lahir dari rahimku. Aku datang ke rumah, berdiri di depan pagar. Ku ketuk pelan. Tak ada jawaban. Ku ketuk lagi, kali ini lebih keras. Tak ada langkah kaki, tak ada suara. Aku ibunya. Bukakan pintu. Teriakku pelan dengan air mata yang mulai jatuh. Tapi rumah itu lebih memilih diam. Aku berdiri lama di sana, menatap jendela yang tertutup rapat. Dulu, di balik jendela itulah aku menyusun harapan sebagai ibu muda. Kini, tempat itu menjelma benteng yang menolak keberadaanku. Aku pulang dengan langkah gontai. Tapi kali ini, tidak untuk menangisi nasib. Aku tak lagi ingin dimengerti. Aku tak berharap dikasihani. Di kamar kecil yang dulu kugunakan saat remaja, aku duduk sendiri dan memejamkan mata. Di dalam dada, ada satu hal yang tak bisa direbut siapapun. Keyakinan bahwa aku akan kembali. Bukan sebagai istri yang tersingkir, atau ibu yang dibuang. Tapi sebagai perempuan yang berhak atas apa yang sudah dirampas darinya. Dan sejak hari itu, satu persatu langkah mulai kusiapkan. Aku tahu, butuh waktu. Tapi mereka belum tahu, bahwa diamku bukan berarti aku menyerah. Karena jika rumah itu bisa mereka ubah sesuka hati, maka aku juga bisa mengambilnya kembali, tanpa suara. Langkah itu bermula dari diam. Diam yang kupelihara sejak tubuhku ditolak di depan pagar rumahku sendiri. Diam yang kupendam sejak wajah anakku tak lagi kutemui, bahkan dalam mimpi. Tapi dari diam itulah, aku belajar mengenali setiap celah kebohongan, menyusun satu demi satu rencana kecil, bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk membuka apa yang selama ini disembunyikan. Aku tahu Adrian sedang keluar kota lewat unggahan rekan kantornya di media sosial. Saat itulah aku nekat, menyamar sebagai pengantar paket. Berpakaian longgar dan masker penuh, aku berdiri di depan pagar rumahku sendiri, mengetuk pelan. Seorang asisten baru yang tak mengenaliku membuka pintu. Titipan buat Ibu Ranti,
ucapku sambil menunjukkan kotak kecil. Ia mengangguk, membukakan pintu, dan membiarkanku masuk ke teras. Begitu kaki ini menginjak kembali lantai rumah itu, ada gemetar halus yang sulit kutahan. Aromanya sudah berubah. Warnanya sudah asing. Tapi getaran di dalam hatiku masih mengenali tiap dindingnya. Saat asisten itu kembali ke dalam mengambil tanda terima, aku berjalan pelan menyusuri lorong. Kamar bayi itu masih di tempat yang sama. Dan di rak kecilnya, berjejer botol-botol susu formula. Tak terlihat aneh, kecuali satu botol yang sudah terisi, tapi tutupnya terbuka sedikit. Di dalam cairannya, ada semacam buih samar yang tak biasa. Aku mengambil satu botol, menyelipkannya di balik bajuku, lalu buru-buru keluar sebelum siapapun menyadari. Jantungku berdetak begitu cepat, tapi langkahku tenang. Siangnya, aku bawa cairan itu ke laboratorium klinik kecil milik sepupu kawanku, tanpa menyebut bahwa itu susu bayi. Cek kandungannya, kataku singkat. Petugas mengangguk dan memintaku menunggu. 2 jam kemudian, hasil itu datang. Aku membaca lembar cetaknya perlahan. Obat penenang. Kandungan benzodiazepin dalam dosis yang bahkan tidak dianjurkan untuk orang dewasa, apalagi bayi. Tanganku bergetar. Cairan itu, yang setiap hari diminum anakku, bukan sekadar susu, tapi senjata diam yang menidurkannya, menenangkan tangisnya, dan mungkin menghilangkan kesadarannya. Aku meremas kertas itu dengan gemetar. Ingin segera berteriak, ingin menghentikan semuanya. Aku mencoba menelepon Adrian. Nomornya masih diblokir. Berkali-kali aku coba pakai nomor berbeda, tetap tak terhubung. Tak ada suara, tak ada akses, tak ada pintu. Dalam putus asa, aku melangkah ke kantor polisi, membawa hasil laboratorium. Ini tentang anak saya, kataku, menahan tangis. Tapi petugas hanya memandang datar. Rumah itu atas nama suami ibu. Kalau ibu tidak punya hak asuh, sulit bagi kami untuk bergerak. Jawabnya seolah tak ada bayi yang sedang dalam bahaya. Aku keluar dari kantor itu dengan tubuh lemas. Hukum tidak memihak ibu yang dianggap tak berguna. Hukum tak pernah berpihak pada suara yang terlalu pelan. Dengan tubuh lelah dan dada penuh gejolak, aku kembali ke rumah. Tidak untuk mengemis belas kasihan, tapi untuk melihat dengan mataku sendiri. Aku berputar lewat gang belakang. Tembok itu masih bisa dipanjat. Sekali lagi, aku masuk ke tempat yang dulu adalah dunia kecilku. Taman belakang kini lebih rapi, tapi hari itu sepi. Sampai aku melihat sosok Ranti, duduk di atas bangku taman, memeluk sebuah botol susu. Wajahnya pucat, tapi yang lebih mencolok adalah kulit di pipi dan lehernya. Melepuh, merah tua, seolah terbakar dari dalam. Nafasnya terengah, rambutnya acak-acakan, dan gaunnya kotor. Aku bersembunyi di balik pohon kecil, menyaksikan tubuh itu menggigil, menangis sambil mengguncang botol itu pelan. Maaf, jangan marah. Tante cuma ingin kamu tenang. Tante cuma ingin kamu sayang tante. Di sampingnya, ada pakaian bayi, sebagian hangus terbakar, menyisakan warna gosong di tengah taman yang bersih. Ranti memeluk kain itu, mengisap aroma botol yang sudah kosong, dan mengulang-ulang nama anakku dengan nada panik. Aku menahan napas. Pandanganku kabur oleh air mata yang tak terbendung. Bukan karena iba, tapi karena ketakutan. Apa yang sudah mereka lakukan pada anakku? Apa yang sedang terjadi pada Ranti? Apa yang mulai datang untuk mereka? Aku ingin mendekat, ingin menjerit, ingin merebut kembali semua yang diambil dariku. Tapi langkahku tak bergerak. Aku hanya bisa menyaksikan tubuh Ranti yang pelan-pelan kehilangan kendali, dan botol susu yang dulunya kubeli dengan cinta, kini berubah jadi lambang kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik wajah manis. Dan di saat itulah, aku tahu, Tuhan sedang membuka pintu. Tapi belum waktunya aku masuk. Belum. Aku masih berdiri di balik pohon taman itu, tubuhku kaku, udara dingin sore menusuk ke tulang. Di hadapanku, Ranti terisak tanpa arah, memeluk botol susu kosong dan serpihan baju bayi yang terbakar. Luka di pipinya tampak lebih dalam dari sekadar luka bakar. Itu bukan luka biasa, seolah kulitnya menolak dirinya sendiri. Dan dalam lirihnya, dia terus menyebut nama anakku.
Anak yang selama ini mereka rampas dariku. Aku tak melangkah. Aku hanya menatap dari kejauhan, karena aku tahu, ini baru permulaan dari balasan yang tak bisa mereka hindari. Malam-malam setelah itu tak pernah sama lagi bagi mereka. Aku mendengar kabar dari sisa-sisa orang rumah yang berani bicara. Ranti mulai berteriak setiap tengah malam. Ia melihat bayi berdarah merangkak di lantai, masuk ke bawah tempat tidur, lalu muncul dari cermin. Tangannya gemetar saat menyentuh botol susu. Katanya, botol itu berisi darah, bukan susu. Tangisan bayi terdengar setiap pukul 3 pagi. Dan setiap kali suara itu muncul, lampu rumah mati seketika. Tak ada penjelasan. Listrik dicek berulang kali. Tapi gelap itu datang tepat pada waktunya. Setiap malam, Adrian panik. Ia membawa Ranti ke rumah sakit besar. Dokter bingung. Karena luka yang mengelupas dari kulit Ranti tak masuk akal. Sehari bisa muncul 2 hingga 3 sobekan baru di lengan, di punggung, di wajah. Tapi tak ada infeksi, tak ada reaksi kimia. Darah keluar dari matanya setiap dini hari, membuat sprei rumah sakit merah membasah. Ranti histeris. Ia terus berkata bahwa bayi itu datang lagi. Merangkak dengan mata putih, membawa botol susu di tangan. Ia memanggil, "Tante," dengan suara dingin. Tapi saat Adrian bertanya siapa bayi itu, Ranti selalu menjawab, "Anak Dara." Tapi bukan Dara yang kirim dia. Dia datang sendiri. Rumah itu makin sunyi. Pembantu-pembantu lama pergi satu persatu. Tak ada yang tahan melihat Ranti menjerit setiap malam, mencakar tubuhnya sendiri, atau melihat darah keluar dari mulutnya saat tidur. Adrian mencoba mencari perawat pribadi, tapi semua kabur tak sampai 3 hari. Adrian kehilangan akal. Ia berhenti bekerja, mengurung diri di kamar, kadang duduk berjam-jam menatap dinding. Ia mulai bicara sendiri. "Aku cuma ingin tenang. Aku cuma ingin hidup bahagia. Salahkah aku?" Lalu diam. Lalu tertawa sendiri. Lalu menangis lagi. Puncaknya, suatu malam, Adrian berdiri di balkon lantai 2 rumah itu. Tubuhnya sudah kurus, wajahnya tak lagi rapi, dan mata itu, mata yang dulu tak memandangku lagi, kini menatap kosong ke jalanan. Ia berdiri lama, terlalu lama. Seseorang dari seberang jalan melihat dan segera memanggil warga. Saat mereka naik ke balkon, Adrian sudah naik ke pagar besi, satu kaki melayang. Tapi sebelum dia jatuh, suara itu terdengar. Tangisan bayi. Kecil, tajam, tapi dekat. Sangat dekat. Adrian goyah, tubuhnya jatuh ke lantai balkon, tak jadi melompat. Ia menggigil, mulutnya menyebut satu nama, "Dara." Sejak malam itu, Adrian tak lagi keluar dari kamarnya. Ia hanya duduk diam, memeluk bantal kecil yang dulu kubeli untuk bayi kami. Ia bicara pada udara, pada suara-suara yang tak terlihat, pada bayang-bayang yang datang setiap malam. Dan Ranti, tubuhnya sudah tak bisa dikenali. Separuh wajahnya melepuh, kukunya rontok satu persatu, dan kulit di punggungnya seperti terbakar dari dalam. Tapi ia tak mati. Ia tetap hidup. Menyebut namaku. Menyebut anakku. Menyebut botol itu. Tak ada yang bisa menyentuh mereka. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan. Tak ada ustaz yang berani tinggal lebih dari 1 malam di rumah itu. Dan aku hanya menyaksikan dari kejauhan. Karena azab itu tak datang karena aku marah. Azab itu datang karena sesuatu yang lebih besar. Dan belum selesai. Malam-malam terakhir itu masih menempel kuat di kepalaku. Suara jeritan Ranti, tangisan bayi yang tak terlihat, dan tatapan kosong Adrian dari balik jendela kamarnya yang tak pernah terbuka lagi. Semua yang mereka bangun dengan kebohongan, akhirnya runtuh oleh tangan mereka sendiri. Tapi aku tidak datang sebagai penonton kehancuran. Aku datang sebagai pemilik sah rumah ini. Sebagai ibu yang kembali, bukan untuk menuntut belas kasihan, tapi untuk mengambil kembali sesuatu yang tak pernah benar-benar mereka miliki. Langkahku menyusuri teras depan terasa asing sekaligus familiar. Rangkaian bunga kering di pot tergeletak, tirai jendela dibiarkan kusam, dan pintu utama tak lagi terkunci. Aku mendorong pelan, udara pengap menyambutku. Tapi tak ada lagi rasa takut. Rumah ini pernah membuangku. Tapi sekarang, ia menungguku kembali. Di dalam, suara sepi menggema.
Kamar bayi itu masih di pojok ruangan, dan aku berjalan ke sana lebih dulu. Dindingnya masih warna pastel lembut yang dulu kupilih sendiri. Tapi ranjangnya kosong. Lemari kecilnya tertutup. Aku membuka pintunya perlahan. Botol-botol susu tersusun rapi. Kali ini bersih. Tak ada cairan aneh. Tak ada bau menyengat. Aku mengambil satu, menggenggamnya lama. "Ini bukan salahmu," bisikku lirih, entah kepada siapa. Mungkin kepada diriku sendiri. Mungkin kepada bayi yang tak sempat kupeluk. Atau kepada waktu yang tak bisa kuputar kembali. Langkahku berlanjut ke kamar Ranti. Suara napas berat terdengar dari dalam. Tak ada penjaga. Tak ada siapa-siapa. Aku membuka pintu perlahan, dan di atas ranjang, tubuh itu terbujur. Kurus, kulitnya kering, setengahnya hitam seperti kayu terbakar. Ranti terbaring tak bergerak. Hanya matanya yang menyala, menatap ke arahku dengan ketakutan yang tak bisa ia ucapkan. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama, menggenggam botol susu di tangan. Tak ada kata yang keluar dariku. Aku hanya menatapnya. Seperti dulu aku menatap bayi yang tak bisa kugendong. Dan kali ini, ia yang tak bisa menyentuh apa-apa. Ranti mencoba bicara. Bibirnya gemetar. Matanya berlinang. Tapi suara itu tak pernah sampai. Ia hanya membuka mulutnya, lalu tertutup lagi. Dan di sana, aku tahu, ia ingin meminta ampun. Tapi di dadaku, tak ada sisa ruang untuk itu. Aku berjalan pelan ke samping ranjangnya, meletakkan botol susu bersih itu di meja kecil. Ia memandanginya seperti memandang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Matanya membesar, nafasnya memburu. "Sudah cukup," ucapku pelan. "Kamu tidak usah menjelaskan apa-apa, karena aku sudah tahu semuanya." Aku membalikkan tubuhku. Tak ada yang perlu kukatakan lagi. Langkahku keluar dari kamar itu seperti menarik batas yang selama ini kabur. Aku bukan lagi perempuan lemah yang mereka usir. Bukan lagi istri yang diminta diam. Dan bukan lagi ibu yang ditolak oleh rumahnya sendiri. Di lorong, aku sempat menoleh sekali. Ranti masih menatap botol susu itu, tangannya tak bergerak, napasnya satu-satu. Dan malam itu, aku tidur di kamar yang pernah jadi tempat tangisku, untuk pertama kalinya, dalam diam yang tak menakutkan. Pagi belum sepenuhnya datang saat terdengar langkah panik dari lantai bawah. Seorang suster tua yang merawat Ranti masuk ke kamarnya. Beberapa detik kemudian, terdengar jeritan kecil. Aku tidak bangun. Aku hanya duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela. Cahaya pagi belum sepenuhnya terang, tapi aku bisa melihat bayanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak tampak hancur, tidak tampak kecil. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat ke kamarku. Pintu diketuk pelan. "Ibu, maaf, Ibu Ranti sudah tidak ada." Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk sekali, lalu menutup mata. Dan kali ini, tak ada satupun yang bisa membuangku lagi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini meninggalkan perih di hati atau air mata di mata, itu karena di balik setiap luka, selalu ada pelajaran. Jangan lupa, bukan yang paling keras yang menang, tapi yang paling sabar yang bertahan. Dan bukan yang paling berkuasa yang benar, tapi yang paling tulus yang akan diingat. Kami sangat menghargai setiap detik yang kalian luangkan di channel kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan pernah lelah menjadi manusia yang kuat, meski tak selalu diperlakukan dengan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.